mengaktifkan kamera depan, juga bisa mengisi daftar hadir bagi ketua kelas yang hadir barangkali atau yang kalau berhalangan dibantu oleh temannya, dan juga mengcapture kegiatan pada pagi hari ini. Hari Rabu kemarin saya tidak bisa hadir karena memang suasananya memang suasana duka. Kita baru kehilangan salah seorang dosen kita yang ada di Fasilkom yang meninggal atau wafat pada hari Rabu pagi pukul sekitar waktu subuh ya, di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Saya tidak bisa hadir karena pagi hari itu terlalu banyak telepon ataupun konfirmasi yang ditanyakan ke saya terhadap atas wafatnya almarhum Dr. Reza Pirsandaya Malik. Jadi semuanya serba mendadak, sehingga hal ini membuat secara emosional juga terganggu, sehingga maka kuliah kita yang siang hari itu dibatalkan. Siokianya juga saya ngajar di pagi hari Rabu itu di kampus di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Itu pun juga saya batalkan. Jadi pada hari itu kalau beberapa minggu lalu pernah disampaikan bahwa sebentar ya, ada telepon yang masuk di penegak protokol kesehatan, jangan berkerumun gitu ya, terlalu banyak. Jadi tadi saya sampaikan sebelum telepon bahwa beberapa minggu yang lalu pernah saya sampaikan bahwa yang diminta nganter beliau untuk ke rumah sakit almarhum adalah saya gitu ya. Jadi saya udah sampaikan, cuma saya nggak nyebutin nama aja. Beliau minta saya untuk mengantarkan almarhum, minta saya untuk mengantarkannya ke rumah sakit, dan pada saat itu memang kondisinya bahwa dikatakan sudah tidak terlalu parah, masih bisa jalan, tapi ya sudah lumayan agak merepotkan. Dan saya duga pas waktu menghantar itu memang ada kemungkinan ini COVID, makanya saya waktu itu mengisolasi mandiri setelah saya nganter, dan juga memeriksa swab ya, karena khawatir itu nanti saya terinfeksi. Alhamdulillah saya sendiri juga ternyata tetap negatif dari COVID, dan saya melakukan swab lagi hari Seninnya, gitu. Jadi 2 kali swab dalam selang waktu sekitar 4 hari untuk memastikan kondisi. Jadi alhamdulillah negatif. Ini yang sebagai pengingat, di samping memang masalah ajal atau kematian itu bukan adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi saya nggak jemu-jemunya mengingatkan buat ke kita agar kita untuk bisa mencegah untuk penyebaran COVID ini menyebar kemana-mana. Jadi salah satunya adalah menerapkan protokol kesehatan, ya. Jadi dimulai dari diri kita, lalu keluarga kita. Kemungkinan besar Pak Reza itu, almarhum Pak Reza ini terinfeksi di kampus ya. Mengingat beliau aktivitas di kampusnya cukup tinggi, yang pada saat di kampus sendiri itu aktivitas mahasiswanya seolah-olah menjadi aktivitas kampusnya seolah-olah menjadi normal. Sementara kalau kita lalai, nah itu bisa terinfeksi di situ. Gitu. Makanya saya berharap betul kalian yang
barangkali ada urusan ke kampus dan sebagainya, cukup hanya sebatas seperlunya saja. Jadi tidak perlu harus berkumpul, bercengkrama. Kalau saya datang ke kampus itu saya lihat ada beberapa mahasiswa yang masih bersikap seperti biasa di luar pandemi gitu. Jadi berkumpul bersenda gurau tanpa menjaga jarak dan menggunakan masker dan lain-lain. Mungkin buat kalian mahasiswa itu nggak ada masalah ya, jadi itu OTG aja gitu ya, jadi tanpa gejala. Tapi buat kami gitu ya, dosen terutama yang punya penyakit ya, almarhum Pak Reza ini sakitnya itu COVID-nya itu menyebabkan penyakitnya timbul gitu ya. Beliau ada diabetes sama darah tinggi, barangkali itu dugaan saya, sehingga itu yang menyebabkan kematiannya, meninggalnya almarhum. Jadi itu jadi semacam berisiko buat kita-kita yang sudah berusia di atas 40 tahun ke atas gitu, atau yang memiliki penyakit. Saya tahu juga ada salah seorang mahasiswa kita yang juga OTG dan diisolasi mandiri di rumah sakit, tapi sekarang sudah di swabnya udah negatif. Itu karena ada kegiatan di kampus dan beliau mengakui itu. Cuman mungkin barangkali dia juga nggak cerita ke teman-temannya gitu. Nah inilah yang maksud saya untuk kita menjaga, menjaga. Saya sih kuat, oke, tapi orang lain belum tentu kuat gitu terhadap virus ini. Dan bagi kami atau bagi Unsri gitu ya, kehilangan Pak Reza itu kami merasa sangat kehilangan sumber daya manusia yang baik, yang unggul, yang barangkali sulit untuk bisa menggantikan posisi beliau gitu atau aktivitas beliau. Dari segi ngajar dia rajin masuk, dari segi dia ide-ide untuk menaikkan citra Fasilkom di mata Unsri atau dunia luar juga banyak usaha-usahanya. Dan sekarang kemarin terakhir sebagai ketua hubungan kerjasama internasional di Unsri itu juga banyak terobosan yang dilakukan beliau. Jadi kehilangan ini sangat sangat besar buat kita gitu. Akibat kelalaian kita semua gitu. Sehingga beliau terkena infeksi COVID. Dan ini COVID yang kedua sebenarnya. Yang pertama itu kena di bulan Desember atau November, saya lupa. Tapi yang kedua ini kena lagi. Jadi ini hal yang luar biasa gitu. Jadi biasanya kalau yang sudah kena itu lebih imun dibanding yang belum kena. Yang kedua ini karena membangkitkan penyakit-penyakitnya, akhirnya ya istilah medisnya itu komorbid, sehingga menimbulkan kematian. Daya tahan tubuhnya langsung ngedrop, tidak kuat lagi, apa istilahnya, menahan sakit gitu yang diderita. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya, karena sebelumnya juga ada Pak Megah dari Fasilkom yang meninggal sekitar sebulan setengah yang lalu. Sekarang Pak Reza, ini jangan sampai nanti ada korban-korban yang lain yang jatuh khususnya di Fasilkom. Ya, kalau komputer hilang, laptop hilang bisa dibeli, tapi kalau nyawa hilang ini nggak bisa diganti. Butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk mencari orang yang sepadan atau melebihi dari yang meninggal atau yang wafat. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan ya di awal perkuliahan. Ini lebih dari perkuliahan sebenarnya, pesan-pesannya. Agar kita selalu mawas diri dan juga untuk bisa apa istilahnya banyak-banyak bersyukur. Sebentar ada telepon lagi.
Baik, kita lanjutkan. Ya, minta maaf, ini ada beberapa gangguan ya. Tapi mohon dimaklumin aja lah, ya kondisinya memang seperti ini. Jadi apa istilahnya? Ya pokoknya kita berdoa lah ya. Berdoa buat almarhum Pak Dr. Reza Firjandaya Malik biar kalau bisa amal ibadahnya bisa diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, kesabaran terhadap ujian yang diberikan. Buat kita berdoa buat diri kita dan keluarga kita semua untuk terhindar dari musibah atau pandemi yang terjadi di kita ya, di negara kita. Baik, kita mulai saja materinya untuk pada pagi hari ini. Materi namanya looper. Looper ini sebenarnya tentang video yang berulang secara tampilan maupun gerakannya. Nah, ini ditambahi dengan animasi kaca pembesar ya. Jadi seolah-olah videonya itu dilihat jadi lebih besar gitu, magnifying glass. Jadi bersih video cembung. Nah, efek duplikasi image ini menggunakan replicate, sedangkan gerakan menyambungnya menggunakan offside. Nah, kombinasi kedua efek tersebut menghasilkan film roll atau film strip yang berisi video. Nah, efek kaca pembesar ini menggunakan efek track matte ya, ditambah dengan shape high rise gitu. Shape high rise. Semuanya nanti ada detail-detailnya di sini, dan ini cukup lumayan, tidak banyak banget tapi juga tidak sedikit cara pengerjaannya. Nanti bisa dipelajari dengan yang ada sesuai dengan tutorial yang ada ya. Kemudian contohnya seperti ini ya contohnya. Jadi sebenarnya kan pengambilan videonya normal aja, tapi menggunakan efek ini seolah-olah ini jadinya lebih apa istilahnya, lebih besar gitu. Bisa digunakan untuk transisi antara video satu dan video yang berikutnya, tapi juga ini bisa untuk semacam pemanis ya dalam sebuah video gitu. Saya rasa itu mungkin untuk pemberian materinya. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Barangkali ada yang belum begitu mengerti gitu. Boleh tanyakan. Itu bahannya kita ambil sendiri apa gimana ya Pak? Suaranya nggak gitu jelas, Anjeli. Agak diulang aja. Bahannya itu kita ambil sendiri apa gimana ya Pak? Bahannya untuk tugas sih sebaiknya ngambil sendiri.
kalau tugas ya. Tapi kalau untuk latihan dari bahan yang nanti disiapkan. Tapi kalau ternyata ada kendala, misalnya ya ada masalah apapun, ya bisa ngambil dari video yang diambil dari internet boleh. Silakan aja. Tapi maksud saya kalau seperti biasa ya, yang tugas berikutnya ngambil bahan sendiri itu belajar juga untuk pengambilan video gitu, menggunakan HP aja gitu, HP. Nanti dicoba di situ. Kalau ada kendala bisa ngobrol sama teman-temannya gimana caranya. Ya, yang lain sudah banyak pengalaman ya, Anjeli ya. Nah, teman-temannya sebenarnya ngambil kamera di HP itu juga nggak harus pakai tripod gitu, jadi pegang seperti ini diambil, kan itu hanya sebentar ya, nggak lama gitu. Tapi tinggal momennya aja, momennya yang bagus gitu, momen apa gitu. Ya bisa tumbuhan di depan rumah gitu ya, tumbuhannya kebetulan bagus ya. Atau bisa sebuah halaman lapangan yang juga bagus, atau kalau misalnya kita di ketinggian bisa ngelihat di ketinggian, terserah bebas, tapi lihat momennya bagus. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, saya rasa itu dulu ya yang bisa saya sampaikan, tidak begitu banyak untuk perkuliahan pada hari ini. Saya juga tidak bisa seseluasa dulu karena masih suasana menurut saya sih masih agak berduka juga selama 3 hari atau 1 minggu ke depan. Selama bekerja, kalau ada kesulitan bisa saling konsultasi di grup WhatsApp-nya. Kalau ada kamu masih susah juga, tanya teman-temannya yang di sini. Saya yakin banyak teman-temannya yang di sini yang sudah mengerti terhadap aplikasi Premiere Pro-nya. Jadi dia lebih karena sudah biasa jadi tahu gitu cara membuatnya gitu. Jadi kita saling belajar tuh saling membantu sampai kita ngerti dan bisa. Jadi jangan diam-diaman gitu. Karena ini nanti ngasah skill aja. Nanti kalau kamu buat TA tentang multimedia itu jadi bahan bantuan. Kalau nanti kamu selesai kuliah mau terjun di multimedia itu juga bisa jadi modal ya, modal dasar. Baik, itu yang bisa sampaikan. Nanti bahannya insya Allah dikirimkan di YouTube, di link di YouTube. Kalau saya kelupaan atau lama belum dikirim, tolong diingatkan seperti biasa. Ya, kita ketemu lagi Rabu depan. Rabu saya punya hutang juga pertemuan, jadi nanti kita bicarakan gimana teknis membayar hutangnya. Apakah nanti pertemuannya dihitung 2 kali dengan 2 tugas atau ada pertemuan tambahan. Terima kasih sudah pada hadir di pagi hari ini. Jangan lupa mengisi daftar hadir. Ketua kelasnya tolong dibantu. Kemudian juga mengcrop kegiatan perkuliahan pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi nanti hari Rabu depan ya, Rabu siang. Kita akhiri perkuliahannya dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berakhir pekan, jaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.